Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Catur Indah Saputri, dengan NIM 520338, mahasiswi Universitas PGRI Selampari, Prodi PGSD semester 4. Baik, di sini saya akan menginterview guru dari SDIT Raudatul Jannah. Oke, sebelumnya Umi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Umi Ayudita Maharani, jabatan sebagai wali kelas 4 Banar. Oke, Umi udah berapa lama ngajar di sini? Baru bulan 6 nanti baru 1 tahun. Bulan 6 baru 1 tahun. Oke, sudah lumayan ya Umi. Jadi di SDIT ini kira-kira menerapkan kurikulum 2013? Ya, untuk SDIT Raudatul Jannah ini sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun pada saat persiapan waktu daring kemarin, kan daring itu kan jadi menggunakan kurikulum darurat. Ya. Ada KD-KD yang harus kita ada perubahan KD ya, supaya pembelajarannya dapat tercapai. Oke, selanjutnya sejak kapan Umi di SDIT ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ini? Kalau tepat tahun kapannya saya belum tahu, karena saya masuknya baru 2021 kemarin. Jadi kalau mulai saya masuk sudah mulai menerapkan kurikulum 2013. Dan kalau saya pernah nanya sama kita juga masuk 2019 itu sudah juga menerapkan kurikulum 2013. Tapi untuk pasnya kapan, tahun berapa itu karena belum Ya. mungkin awal sudah, karena kan ini 2016 Di berdirinya 2016. 16. Oh, berdiri 2016. Sedangkan kita kurikulum 2013 itu mulainya waktu saya kelas 1 SMA itu sudah kurikulum 2013, tapi peralihan lagi kan? Iya, masih K13, KTSP Ya, gitu. baru ke kurikulum 2013. Iya. Oke, lanjut. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Terus contohnya tuh seperti apa? Menurut saya kurikulum 2013 ini sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kurikulum 2013 ini kan menerapkan ada plusnya, itu di karakter. Yang kita ketahui bahwa contohnya nih, anak kita ini pada abad sekarang ini sudah menggunakan gadget yang terkadang tidak terkendalikan, di mana mereka sudah mulai mengikuti kebaratan. Kalau nggak ada karakter yang kita tanamkan dari kecil, sehingga bisa galak. Lanjut, bagaimanakah kesiapan Umi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Insya Allah kalau kesiapan itu dalam diri itu sudah ada. Contohnya kita sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, kita pahami dulu kurikulum 2013 ini seperti apa, tujuannya gimana, menekankan pada apa. Membuat peserta didik ini bisa berpikir lebih kritis, tidak hanya memahami materi, tetapi bisa memecahkan suatu masalah yang kita hadapi. Bagus. Kan, bagaimana interaksi Umi dengan adik-adik selama kegiatan belajar mengajar bersama? Sejauh ini interaksi antara guru dengan siswa itu berjalan dengan baik, di mana ketika kita menjelaskan materi yang kita sampaikan seperti adik Citra jelaskan tadi, ada timbal balik antara siswa dengan guru itu. Tetapi yang kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Oke. Menurut Umi ini ya, apakah kurikulum 2013 itu mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Yang kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ini adalah upgrade dari kurikulum KTSP, sehingga menurut saya ini adalah kurikulum 2013 ini mampu, di mana terpacu kepada peserta didiknya, bukan lagi ke gurunya, tetapi peserta didiknya harus dia lebih mandiri. Mandiri. Kalau ada kita berikan masalah nih, mereka harus bisa memecahkan masalah tersebut. Kan kita yang seperti pada zaman kita SD nih, kita
cuma disuapin dengan materi suapin tapi kita nggak paham. Iya. Apakah ada kendala nih Umi yang dirasakan Umi dalam melaksanakan kurikulum 2013? Kalau Bagaimana Umi? Pastinya ada lah ya. Contohnya Umi kendalanya. Nah nih misalkan kalau anak nih kelas kita ini ada 18 peserta didik. Itu kan ada beberapa anak yang rendah itu pemahamannya rendah, jadi harus berulang-ulang kita menjelaskan supaya sekarang itu mengaitkan, kan ini kita per tema nih, mengaitkan pembelajaran bahasa Indonesia ini ke IPA, misalkan ke IPS, sulit mengerti kalau anak yang rendah. Tapi sedangkan kalau yang sedang ke atas, mereka cepat menangkap. Oh ini kita belajar tentang ini. Kayak misalkan kalau akibat pemanfaatan tadi kita belajar tentang apa nih? Ya, Lanjut ke pengembangan programnya nih Umi ya. Apakah sebelum mengajar tuh Umi mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Kalau program total, bosan, mingguan dan harian ini atau FPP itu biasanya dibuat itu di tahun pembelajaran baru. Nanti ketika kita awal, ketika kita masuk langsung aja, karena kita sudah dibuat semua. Awal tahun itu sudah dibuat, pas kita nggak repot lagi mau ngajar sibuk, mau buat FPP dulu, ini dulu. Berarti satu kali buat di awal itu, jadi untuk semesteran, mingguan, harian itu sudah nggak buat lagi. Oke. Ini apa yang Umi ketahui tentang silabus dan RPP? Kalau silabusnya yang kita tahu bahwa itu rancangan pembelajaran pada setiap semesteran. Kalau RPP ya biasanya rancangan pembelajaran yang kita untuk pembelajaran setiap tahap kali pertemuan gitu. Per hari. Yang per hari itu per hari. Kalau silabus itu per tahun. Ya. RPP kan kita ambil dari silabus. Ya. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Umi buat? Silabus dan RPP kan sebagai pedoman kita calon guru ya, Allah untuk kita mengajar itu kan harusnya kita ada pedoman atau panduan. Kalau kita nggak ada panduan atau pedoman, maka kita ngambang-ngambang mau ngajar apa, bingung ya kita bakal bingung. Terus anak-anaknya kita ngapain mau apa yang dijelasin? Iya. Kalau misalnya kita mau berangkat sekolah aja harus ada yang kita persiapkan, kalau tulis apa gitu. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Kesiapan silabus kan tadi sudah dikasih bawahnya, silabus sama RPP itu dibuat di awal. Ya. Tidak dibuat. Terkadang mungkin karena wali kelas itu banyak tugasnya, kadang ada yang lalai juga. Ada yang nggak buat? Bukan nggak buat, mungkin ada yang kurang misalkan. Ada yang bagian-bagian RPP yang nggak dilakukan itu ada. Maksudnya kan buat rekan-rekan kerja. Ya, rekan-rekan kerja itu kan. Ya. Iya, namanya kita kan kalau di lapangan itu terkadang berbeda dengan rekan-rekan. Banyak Ya, misalnya seperti siswa bapaknya, otomatis kita harus menjelaskan beberapa kali. Kalau lancar-lancar aja, kayaknya enggak deh kalau di SD. Iya, pasti. Oke, lanjut. Apakah Umi membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi adik-adik? Kalau kita di sekolah Raga Pujana ini kita buat sendiri atau mengutip terus dikembangkan gitu. Mengutip bahkan dikembangkan. Karena gimana? Karena sekolah Raga Pujana ini kan sekolah sunat, ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Kayak ini kan nyanyi, ada kan di sini semua ini kan lewatin kalau yang ikut nyanyi gitu. Pembelajaran SBDP itu lewat? Nggak boleh di sini. Iya, lewat. Jadi misalkan meskipun nggak SBDP, misalkan ada pembelajaran nih, misalkan PPKN nih tentang apa? Tentang Hindu, gimana tuh? Atau misalkan IPS nih ada belajar tentang cerita Hindu Buddha, itu dilewatin. Kita bahas tentang yang aja. Jadi tadi selama SRPB mengutip terus dikembangkan karena ada
unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, literasi TV, HOTS, PPK, KKM 21 di dalam silabus dan RPP yang berubah. Intinya kalau silabus yang kita rasa itu kita dulu memasuknya kurikulum 2013 literasi, misalnya literasi itu kan bisa dihafal dengan kata sesuatu. Kalau PPK itu kan yel itu nggak dipakai, nyanyi itu nggak dipakai. Enggak berarti ya. Jadi masih dipakai tapi cuma berbaris di depan kelas misalkan, terus mereka mengucapkan Pancasila gitu, nggak diganti. Kalau yang nyanyi yel ganti dengan mengucapkan Pancasila bareng-bareng, terus lihat ke ini kerapiannya, terus kebersihan dari bukunya, banyak baru boleh diceritakan. Kalau untuk hot di sini semuanya soalnya harus hot, nggak ada sedang sama rendah itu nggak dipakai. Kalau kita di negeri itu kan itu hotnya cuma 25%, sedangnya itu berapa 60% kalau nggak salah, sama yang rendah itu 20%. Tapi kalau di sini kalau kita nggak pakai, kita harus hot semua. Bagaimana cara Umi memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP yang berubah? Tadi kan sudah kita jelaskan yang tadi ya, bahwa sini kalau kita padukan antara kurikulum 2013 ke silabus dan itu kita pembelajaran bagaimana kurikulum yang 2013 ini ke silabus tadi, misalkan kan sekarang nggak lagi KTSP nih, pokoknya kita rancang, kita lihat dulu yang mana bisa kita lanjut untuk kita ajarkan atau yang sudah itu kita masukkan ke silabus. Apakah Umi menemui hambatan dalam pembuatan silabus? Solusinya itu gimana? Hambatannya itu ya tadi, karena harus memilah-milah dulu materinya itu kan banyak. Kita pilih-pilih dulu. Kalau di sini kan ya kita ini juga dari PGSD nih, kita belajar nih dari PGSD nih banyak kan seni apalah, itu kan semuanya kita ajarkan. Jadi ya sebelum masuk sini enggak, kita harus pilih-pilih dulu gimana nih, kalau ini atau enggak bisa, kalau ini harus tanya dulu sama teman-teman yang sudah senior, ini bisa enggak nih, boleh enggak dimasukin, ini boleh enggak, nanti takutnya kita salah. Kalau salah, takutnya ada orang tua yang protes, kok anak saya diajarin ini, namanya kan jadi harus teliti, ya. Takutnya salah, saya juga kan masih belajar, Oke, kembali lagi nih tentang RPP. Yang kita jelaskan tadi, kalau RPP itu kan rancangan pembelajaran untuk tiap pertemuan ya. Dan ini kan untuk agak sederhana tuh, kalau lebih bagusnya tuh buat per hari, sebelum pengajar buat. Kalau enggak di awal tadi, kalau pertama ya kalau setiap hari kita kan wali kelas kerjanya banyak, terus di sekolah kita pulangnya jam 3 ya. Itu full waktu gimana? Malamnya capek tidur. Nggak ada waktu lagi. Apalagi RPP di sini diminta RPP-nya nggak download, buat sendiri ya. Kita kan kutip, kembangkan. Kita menggunakan RPP 1 lembar dan harus menggunakan background-nya cantik. Tidak hanya download, tapi bisa kita tidak hanya pakai Microsoft Word, kita bisa menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi Canva. Iya, Canva bisa digunakan gitu. RPP yang dibuat tuh sesuai dengan kurikulum 2013. Ya, kalau RPP-nya harus sesuai. Kalau RPP kita ini lagi bimbingan lagi. Oh, setiap mau aja dapat bimbingan dulu. Enggak, yang pas awal itu. Apalagi kalau yang buat soal hoax itu harus bimbingan. Kalau nggak bimbingan nanti belum boleh diperbanyak dulu untuk soalnya, bimbingan dulu. Kira-kira soal ini sudah kritis belum ini kira-kira, kalau enggak nanti disuruh rubah lagi kayak bimbingan skripsi ya. Pelaksanaan dalam pembelajaran Umi ya. Apa yang Umi lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau di awal kegiatan pembelajaran kayak yang pertama kita bahas
kita rapi dulu, sudah itu bisa dengan tadi pembacaan Pancasila, terus atau simbol-simbolnya daerah itu apa, terus kita lihat sudah rapi atau belum, pakaiannya amburador atau sudah rapi, kukunya bersih atau enggak gitu. Kalau sudah semua baru masuk kelas berdoa, setelah itu baru kita mempersiapkan pembelajaran. Kan di sini kan Umi kan nggak boleh yel-yel gitu kan ya? Nggak boleh, Oh, tepuk tangan juga nggak boleh kan ya? Terus ada gantinya nggak kayak salawatan atau? Iya, kalau pagi dari jam 7.30 sampai jam 10.15 itu tahfiz sama zikro hafalan Hafalan Quran. Quran? Ya, Sama jamnya 10.30 sampai jam 3 itu baru selesai. Terkadang memang anak-anakku kalau siang sudah lesu ya. Udah pengennya pulang aja gitu ya. Oke. Yang kedua ini model atau pendekatan strategi metode terapi apa Oh, ya kan Umi? pastinya kalau ini kan bermacam-macam yang kita lakukan kalau di kelas itu kan, model biasanya diskusi lah atau kayak tadi picture or bicara gitu. Ya. Picture bisa lagi apa lagi ini misalkan berkelompok gitu. Problem solving gitu PPL. Ya, pemecahan masalah, kita kasih masalah gimana mereka memecahkan masalahnya bisa gitu. Terus juga kalau misalkan siang itu kan bosan, capek, itu pakai games gitu. Gamesnya kalau kan kita susah nih, kalau nyanyi kan nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Gamesnya kita ganti dengan sambung ayat kayak gitu. Bisa kita sambung dengan ayat nih, misalnya nanti mereka buat soal satu-satu digabungin jadi satu, nanti yang salah sambung ayatnya ambil dari pertanyaan mereka buat sendiri tadi. Mereka jawab. Iya. Seru. Oke, lanjut. Apa saja buku pegangan yang Umi gunain dalam belajar? Mau buku pegangannya bisa dari buku sama buku siswa, terus juga ada dari buku Yudhistira, tapi bisa juga ya juga dari untuk penambahan itu dari internet, karena terkadang kan kalau buku Yudhistira itu kadang kurang dikembangkan, cuma sedikit, terus kayak gitu lah bisa ambil dari internet, ada misalkan gambar-gambar atau apa. Jadi buku kayak gini tuh cuman apa ya, poin-poinnya gitu. Iya, yang kalau sekarang kan dikit-dikit. Iya, jadi kita tuh harus bisa memahami. Sedangkan anak itu kan banyak tanya nih. Iya. Anak tuh bukan kayak gitu. Udah. Enggak, hal yang nggak penting pun dipertanyakan. Iya. Nggak masuk ke pelajaran itu. Pertanyaannya di mana-mana. Jadi harus banyak buku ini ya. Juga banyak kita tuh buka lah dari internet. Itu juga harus. Nih, saya juga kan baru juga ngajar nih. Iya. Jadi misalkan mau ngajar tuh buka dulu internet tuh. Apa nih yang kurang? Takutnya nanti kesulitannya saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi dari pengalaman Abitio nih, kalau kita nggak tahu tuh jangan sok tahu. Kalau kita nggak tahu, ya udah kita cari sama-sama dengan anak-anak itu dengan pakai HP misalnya. Baik kita cari apa nih ini nih. Karena ini juga belum tahu, kita cari sama-sama kayak gitu. Jangan kalau kita nggak tahu kita Jangan sok tahu kayak gitu. Nanti kita salah yang kita ajarkan. Iya benar. Media apa yang pernah Umi atau sering Umi gunain dalam pembelajaran? Kalau media tuh biasanya menggunakan media yang di lingkungan sekitar ada, misalnya apa tentang benda-benda atau benda lain, bisa peta tuh petanya dipasang petanya. Terus misalnya media yang dibuat sendiri dengan keragaman budaya Indonesia, misalnya dari provinsi apa, pakaian adatnya dari Sumatera Selatan pakaian apa gitu, bisa digunakan. Terus juga bisa menggunakan dari video animasi, dari yang kita buat video animasinya bisa dari aplikasi foto, bisa dari Canva, bisa dari aktivitas apa yang Umi lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Nah, biasanya kita melakukan refleksi, tanya lagi, jawab lagi ke anak yang kita ajarkan tadi, gimana mereka nih bisa tahu atau tidak yang kita tanya nanti kita selesai materi, terus tanya-tanya nggak tahu. Ya, kita refleksi lagi apa yang sudah kita ajarkan itu masuk nggak di otak mereka. Kalau untuk masih apa tuh PR di sini
enggak hari itu tapi enggak masuk PR karena pulangnya jam 3. Enggak, soalnya PR tuh 1 atau apa 2 aja untuk mengulang karena anak-anak kan pulangnya jam 3 kecapean. Kalau ada lagi yang ngaji lagi jam sore nanti. Oke, ini evaluasi hasil belajar. Model penilaian apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Biasanya gitu ya, dengan kalau terakhir pembelajaran itu bisa dengan tugas atau juga dengan ketika proses pembelajaran orang itu bisa juga misalnya kita ada tanya jawab itu ya kuis dan akan bisa jawabnya itu bisa kita ambil untuk menambahkan nilai. Ada reward nggak? Ada, tapi nggak setiap pertanyaan kita kasih reward karena nanti Ya, kalau juga juga ada kan misalkan di satu hitungan aja misalnya ini lagi ada kurang lebih kayak gitu kan berilah gitu untuk mereka supaya mereka tuh bisa semangat lagi belajarnya. Kalau remedinya misalnya nilainya kurang tuh bisa dengan tadi untuk berikan kuis tadi misalnya. Kalau ngulang soal ujian ini, Itu ambillah dari sisi bacaan itu, misalkan artinya sopan kayak gitu, bisa dimasukin ke nilai. terus kalau setiap pembelajaran menurut salah kita tambah-tambahin Ya. Oke. Kapan Umi melakukan penilaian itu? kalau melakukan penilaian itu kan bisa kapan saja bisa kita lakukan, bisa dari proses pembelajaran langsung atau di akhir. Di akhir tadi kan kita mempunyai tugas gitu. Ya. Apakah yang Umi ketahui dari kurikulum baru nih? Paradigma. Matikan. Yang mau baru ya. yang anak ketahui bahwa kurikulum paradigma baru ini kurikulum yang menekankan pada proyek ya. Project banyak. Nah, mungkin menurut saya kalau bagus juga. Jadi kita tuh mengasah kreativitas siswa itu kita asli apa bisa kayak gitu proyek yang dia kembangkan, tidak hanya memahami tetapi juga bisa memberikan suatu produk. Anak itu memberikan suatu produk. Apakah Umi pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum? Kalau melakukan pelatihan seminar pada kurikulum paradigma ini mungkin anak mau dan pengen tapi belum ada waktu yang tepat Iya, karena kan seharusnya kita itu harus mengupgrade terus ilmu supaya pengetahuan wawasannya lebih luas. Kalau yang seminar online gitu, Kalau anak-anak kayak gitu susah juga. Sekarang juga kita tuh bosan kalau seminar online kayak gitu dengerin sering kayak gitu green tapi tertidur lah. iya memang bosan. Enak yang langsung ya gitu. Terus juga kalau kita langsung tuh cepet yang didapat tuh masuk kayak gitu. Ya. Oke, terakhir nih Umi ya. Apa harapan Umi pada kurikulum Merdeka Harapan saya untuk kurikulum paradigma baru ini dapat meningkatkan peserta didik atau generasi bangsa yang berpikir lebih kritis, dapat mengembangkan kreativitas mereka dan bisa menunjukkan produk dari hasil kreativitas mereka. Oke, baik teman-teman, itulah tadi interview dari Umi Ayu dari SDP Rodon Jana tentang kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum baru ini paradigma baru. Jadi itu saja yang bisa saya tanyakan Umi. Terima kasih Umi waktunya ya. Jadi sekian ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a